berharap Bapak berharap Bapak Ibu itu bisa menyelesaikan semuanya gitu, nggih. Tidak ada yang diminta untuk mengundurkan diri. Saya rasa dari saya itu sebagai pengantar, selanjutnya kurang lebihnya monggo Pak Fuad untuk berkenan melanjutkan. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Mar atas waktunya. Mohon izin Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua, saya share screen dulu. Sudah terlihat, nggih? Pak Sudah, Fuad Mas, ini Mbak? nanti PPT-nya di-share juga nggih Pak Fuad? Ya, nggih, Pak Mar. Apakah bisa di-share sekarang? Saya laporkan ke Bu Adik sekalian Pak Fuad. Oh ya, tak share lewat Di-share WA dulu ya. di WA nggih. Ada. Sudah, Pak Mar? Nggih. Dan ini tapi masih belum saya isi, nanti rencananya ini di bagian saya tambah kolom untuk apa namanya? Untuk sempro sudah dilaksanakan belum, SHP kapan, rencana ujian tesis kapan, nanti segera saya lengkapi. Siap. Terima Baik, kasih Pak Fuad. ini kok Mas saya kehilangan PPT di mana nih? Oke, baik Bapak Ibu, selamat eh, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Mariono selaku Kaprodi, kemudian Pak Astomo yang selalu setia mendampingi, serta adik-adik mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan yang berbahagia. Jadi sesuai dengan apa namanya aturan yang sudah dilaksanakan di Undi bahwa masa studi mahasiswa magister itu maksimal 8 semester. Nah, ini pada semester ini Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua yang kami undang itu sudah masuk pada semester ke-8. Nah, harapannya kami akan berusaha membantu untuk kelulusan dari saudara-saudara semua. Tapi juga saya minta Mas Mbak juga kooperatif. Artinya kalau kita sudah mengorbankan waktu, tenaga untuk memperlancar studi Anda juga harus serius, kerja keras, fokus ya, biar sebelum 30 Juni itu sudah bisa melaksanakan ujian tesis. Nah, nanti mungkin di bagian akhir setelah saya presentasi akan eh, menanyai satu-satu tentang progres dari studinya. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa yang diundang sudah masuk semester 8 dan karena Undip ini sudah menggunakan sistem by system ya, jadi tidak bisa lagi kita ngakali. Misalnya dulu kalau masa studi ya selesai 30 Juni, kemudian kita sering melaksanakan ujian setelah itu, nanti di berita acara yang dibuat sebelum tanggal 30. Nah, dengan SSO siap itu tidak memungkinkan lagi kita bisa mengakali hal-hal seperti itu. Jadi memang ini benar-benar harus dilaksanakan untuk ujian akhir tesis sebelum 30 Juni. Nah, eh, kami sudah membuat semacam di belakang nanti kayak ya. Jadi semacam strategi untuk bisa membantu kelulusan dari mahasiswa ambil secara keseluruhan ya. Jadi bukan bukan pada semester 8 saja, tapi secara umum kita akan berusaha untuk membuat masa studi itu maksimal 4 semester. Karena di aturan yang terbaru dari peraturan rektor ini, untuk masa studi magister itu hanya maksimal 6 semester. Jadi 3 tahun saja. Nah, ini juga menjadi sebuah pantauan bagi keluarga kami. Harusnya dengan Pak Asam menyampaikan ke kita yang terkait membagi waktu. Terus kok itu silahkan konsultasi dengan kami, adik-adik. Nah, jadi kendala internal misalnya apa istilahnya waktunya tinggal 2 bulan, tinggal 3 itu maka perlu orang lain, orang dari kan penyelesaian. Kalau apa istilahnya punya orang yang di apa namanya tugas kami salah satunya adalah itu menjawab penyelesaian tesis ya, kalau sial ya agak apa namanya itu. Nah, kendala itu beban yang belum terselesaikan. Nah, itu kemudian yang kendalanya mungkin ya, mungkin sehingga WA apa namanya proses revisi korekkan ke kami. Wah, Pak ini kok kalau di WA nggak balas ya Pak. Nanti tentu kami akan berusaha untuk ajak ngobrol dengan pembimbing yang Anda maksud ya. Semua diajak.
ngopi atau apa makan gitu sambil mengobrolkan tentang bimbingan-bimbingannya. Biasanya seperti itu yang terjadi. Kalau internal, eksternal ya dengan pembimbing tentu saja. Nah, itu mungkin dalam waktu ini ya segera Anda melakukan komunikasi dengan pembimbing. Tapi jangan tiba-tiba terus Anda minta nodong, Pak, ini saya apa namanya mengirimkan ini mohon bisa diperiksa atau minta ujian. Jangan. Ya Anda karena mungkin sudah lama nggak kontak ya apa namanya mungkin dengan etika yang lebih sopan ya mungkin bertanya tentang kabar kesehatan atau apa nanti setelah WA keberapa baru bicara masalah tesis. Nah, tipe-tipe pembimbing juga ada macam-macam ya. Ada yang pembimbing tuh seneng kalau ditemui secara langsung. Ada juga pembimbing yang, wes daripada Anda ke sini Anda pakai apa konsultasinya via WA atau ada yang kalau saya pernah tuh konsultasi pakai MS Team. Jadi pembimbing-pembimbing ngadepi mahasiswa lewat MS Team. Nah, itu juga Anda harus mengenali apa sih bagaimana sih tipe atau karakter pembimbing kami saya itu sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang menyebabkan hubungannya malah nanti menjadi agak sedikit terganggu. Kemudian salah satu ya komunikasi dengan pengelola yang kemudian yang perlu dilakukan selanjutnya adalah sekarang kita karena waktunya tinggal 4 bulan, kita perlu berstrategi bagaimana untuk menyelesaikan studi di email ini. Mungkin minggu depan saya akan mengundang mahasiswa yang harus lulus di semester depan. Sudah kami identifikasi ada 11 mahasiswa. Nah, harapan saya yang 11 ini juga jangan diselesaikan di semester depan juga. Jadi yang 11 mahasiswa yang selesai di semester depan, kalau bisa ya sudah selesai di semester ini, sehingga tidak menjadi beban bagi prodi. Sudah bisa selesai di semester ini juga. Nah, itu makanya kami akan mengundang juga. Nah, untuk saat ini kita mengundang 7 mahasiswa. Ini saya mau tahu dulu ya. Mbak Patria datang nggak ya ini? Halo Mbak Patria? Mbak Patria belum join. Kemudian Mas Indrian Saputra, ada nggak? Halo Mas Indrian, juga belum ada. Mbak Lismi ada tadi ya? Mbak Lismi Sihombing. Halo Mbak Hadir, Lismi. Pak. Ya, Ya. Anda posisi di mana ini domisilinya? saya di Tanjung Pinang, Pak, dekat Kepulauan Riau. Oh, Kepri. Iya, Iya, iya. sama dengan Pak Reza. Mm-mm. Ya, nanti kita tanya satu-satu berarti bagaimana. Dan Baik, Mbak Diah Dwi Ayu Lestari. Belum join, berarti hanya Mbak baru Mbak Lismi. Dan Mas Arin Dias tadi sudah. Mas Arin, di mana ini Mas Arin? Ya Pak, ini posisi di Semarang Pak. Semarang. Anda Iya. sehari di Semarang emang? Domisilinya? Gimana Pak? Domisilinya di Semarang. Iya Pak. Ya, gampang nanti ini. Iya. Dan Mbak Riana Adiaksari. Ada enggak? Ini saya nggak malah nggak bisa buka itu malah. Belum join Mbak Sarah tadi sudah ya. Nah, jadi sudah ada Mbak Lismi, Mas Ari, Mbak Sarah, baru 3 orang. Nah, ini saya mohon nanti mungkin bisa menyampaikan ke teman-teman nggak yang tidak hadir untuk hasil pertemuan pada sore hari ini. Lalu bagaimana strategi kita untuk menyelesaikan studi? Jadi ini berlaku tidak hanya untuk kelas atau mahasiswa 7 orang ini, tapi berlaku untuk semuanya. Yang pertama kita akan mengadakan research day. Jadi mahasiswa ini diminta datang ke kampus, kita sudah sediakan untuk kelas. Ya, jadi di situ nanti kita pantau secara langsung bagaimana riset yang dilakukan tentang kendalanya, kemudian progres penelitian bagaimana. Itu ada di ruang di lantai 4 gedung A Pasca. Nanti kita tetapkan saja mungkin di hari Kamis tiap 2 minggu sekali atau bagaimana nanti kita akan umumkan lebih lanjut. Nah, diikuti dengan itu penulisan tesis bersama. Jadi dengan berjamaah itu maka tesis ini akan dengan mudah bisa dilaksanakan. Ya. Jadi ada semangat karena ada saling mensupport. Tapi kalau sudah ketinggal sendiri, nah itu yang bahaya. Kalau sudah merasa ketinggalan sendirian tuh biasa jadi apa istilahnya? Kalau bahasa saya ngelokro itu apa ya? Putus asa. Maka saya pengen nanti yang 7 orang ini itu bisa saling komunikasi. Mungkin yang di Semarang bisa apa namanya? Sering ke kampus untuk bertemu.
Yang ketiga, pemberian surat peringatan masa studi. Nah, ini sudah dilaksanakan. Jadi Anda sudah dapat surat yang kedua kan? Surat pertama sudah dikirimkan. Mungkin ada yang sebagian sudah merespon dengan baik, mungkin ada yang masih terkendala, sehingga terpaksa kita kirimkan surat pemberian atau peringatan masa studi. Jangan sampai terjadi kasus seperti semester lalu. Ada satu mahasiswa yang dia tidak tahu bahwa berakhirnya masa studi itu di semester 8. Padahal mahasiswa tadi sudah lengkap, sudah sempro, sudah SHP, sudah publikasi, tinggal ujian saja. Tiba-tiba datang ke kami sudah di bulan Januari, padahal itu kan sudah lewat masa studinya. Nah, tadi seperti saya sampaikan, kalau sistemnya agak susah kita apa istilahnya mensiasati. Jadi diingat-ingat ya, jadi Anda harus lulus sebelum 30 Juni 2025. Yang keempat adalah monitoring progres studi. Nah, ini yang kita laksanakan di sore ini. Anda kita undang, kemudian nanti saya tanya satu-satu bagaimana terkait kemajuan penyelesaian studi, terutama untuk tesisnya. Yang kelima, pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen ya. Jadi dosen-dosen di MIL itu sebenarnya setiap tahun itu punya penelitian, baik yang berdana dari Dikti kompetitif, berdana dari Undip, atau berdana dari kompetisi internal di Undip LPPM. Nah, mungkin mahasiswa harus aktif bertanya nanti ya, bertanya ya. Kira-kira saat kuliah gitu nanti tanya saja, Bapak mohon izin, apakah ada penelitian yang bisa melibatkan mahasiswa gitu. Nah, kalau ada itu akan lebih mempercepat masa studi Anda karena dari ide kan Anda sudah nggak harus nyari idenya. Kemudian untuk karena penelitian dosen ini kan terjadwal ya Mas Mbak ya. Jadi dalam 1 tahun itu harus selesai. Bahkan nggak ada setahun, mungkin hanya 10 bulan. Sehingga mau tidak mau mahasiswa harus dipicu dengan ritme kerja penelitian dosen tadi. Di akhir kegiatan di bulan November sudah harus ada luaran publikasi. Berarti Anda sudah bisa publikasi di situ. Data sudah dapat. Kemudian tinggal nulis dari draft tesisnya. Yang terakhir, dari rapat internal pengelola MIL memutuskan bahwa sidang ujian, baik itu seminar proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian tesis akan dilaksanakan antara tanggal 1 sampai 14 di setiap bulannya. Jadi ini katakanlah ini bulan Februari ya, berarti sudah nggak bisa lagi untuk sebenarnya ya untuk ujian karena sudah lewat tanggal 14. Nanti Anda bisa ujian tanggal 1 sampai 14 Maret, 1 sampai 14 April, 1 sampai 14 Mei, 1 sampai 14 Juni. Kenapa ya dibuat seperti itu? Ini untuk mengantisipasi kreditnya ujian di akhir masa studi. Jadi biasa kalau sudah habis masa studi 30 Juni itu nanti tanggal 26, 27, 28, 29 tuh wah semua pada berlomba-lomba mau ujian. Sehingga dosen juga kewalahan dalam membagi waktunya. Bahkan ada yang kemarin ujian itu sampai jam 7 malam baru ada ujian karena ngejar itu. Apalagi nanti kalau ngumpul tidak hanya ujian akhir ya, misalnya ada sempro, ada SHP, ada ujian akhir, dikalikan berapa mahasiswa, kata 7 kali 3 itu kan 21 ujian nanti. Pak Fuad, Ya, nggih, berhubung kami ada kuliah, nanti yang Excel sudah saya kirim, nanti dilengkapi untuk kita laporkan ke Bu Wadik ya Pak. ya nanti saya kirimkan ke pengelola, Nggih, Pak. nggih, nanti dikirim ke Oke. pengelolaan. Oke. Izin Pak, nggih, saya mau kuliah ya Pak. Ya, moga Pak Mar, ini saya Nggih, Mbak lanjutkan ya. Saras, semangat Pak, Mbak. Tentang ujian, Mas Ari, Mbak Lis juga segera ujian saja nggih, semampunya nanti untuk publikasi sambil kita berpikir dan berjalan nggih. Pak Mar, mohon izin sebelum meninggalkan ruangan. Ini untuk yang nggak hadir, apa kita plotkan sekalian aja, Pak Mar ya? Nggih, kita nanti kita uploadkan saja, kita undang untuk kita jadwalkan untuk pembahasan apa ya istilahnya. Nanti kan akan ada ini ya pendampingan tesis gitu ya. Jadi nanti kepada semuanya diminta untuk mengirim produknya. Kita tidak akan masuk ke level teknis ya. Kita hanya ingin masuk ke sudah sampai di mana aja gitu Pak. Sehingga Oke.
Yang penting ada produknya dulu gitu, sehingga nanti kita bisa memantau itu. Ya, Yang Pak. penting store produknya ya, kita tidak masuk ke isinya, tapi barangnya ada gitu untuk disidangkan. Oke, oke, siap, siap. Oke. Baik, Pak Mar. Izin Mbak Saras, Mas Ari, Mbak Lis, saya ujian mohon izin dulu, ya. Oke, monggo. Baik, Bapak, terima Mbak. kasih. Prinsipnya benda untuk disidangkan ada dulu. Nanti publikasi kita pikir sambil jalan, ya. Siap, Bapak. Titip juga ke Mas Risa ya, Mbak. Siap, Bapak. Bendanya saja dulu, maksudnya barang yang akan diujikan dulu gitu. Siap, Bapak. Besok saya ke Eh, kantor dinas, Pak. Mungkin saya besok ketemu sama Pak Reza. Besok ada ya, sidang juga, jadi rapat. yang penting produknya dulu lah. Monggo nanti kita lihat seperti apa gitu ya. Baik, Bapak. Terima Oke, kasih. terima kasih. Saya izin dulu ya mau kuliah ya. Oke, monggo, Ya, Bapak. silakan. Oke. Ya, baik, saya lanjutkan kembali ya. Mungkin kita sekarang ini untuk paparan saya sudah selesai. Saya sekarang mau tanya satu-satu ya. Jadi ini di saya akan mengisi untuk progres dari studi ya. Yang pertama mungkin saya tanya dulu satu-satu saja. Bentar. Insert. Baik. Mbak Patria belum join? Kemudian Mas Indrian sudah join belum? Ya, sekarang Mbak Lismi ini saya mau tanya ini. Mbak Lismi sudah sempro. Oh, saya belum sempro sih, Pak. Nah, sekarang kita mau saya minta ini jangan. Anda mau sempro kapan ini? Kan waktunya tinggal eh, Maret, April, Mei, Juni ya. Di bulan Oh, Maret bisa enggak sempro di awal bulan? Ah, mohon misalnya izin, Bapak. ya. Kebetulan saat ini saya sedang cuti. Kalau seandainya saya cuti, apakah boleh sempro? Oh ya nggak boleh. Anda cuti berarti harusnya masa studinya berakhir semester depan loh berarti. Iya, Kalau Bapak. kalau sempro nggak boleh nggak bisa kalau cuti. Ya berarti mau cutinya kapan? Mauannya kapan ini? Berarti nanti Wah. saya masuk di bulan 6 ya, Pak? Bulan 6 ya? Ya di bulan 7 malahan. Oh, bulan 7 awal ya? Ya berarti ini Juli ya. Oke, siap Bapak. Saya Bulan Juli. tanggal misalnya 3 Juli 2025. Kemudian SHP. Kira-kira kapan Mbak? SHP, apa, Pak? Seminar hasil. Jadi nanti setelah Anda Oh, punya seminar data, hasil. Anda Oh, punya data, publikasi. punya dianalisis, kemudian apa namanya? Di, ditulis Hmm, dalam bentuk draft. Nah, itu diseminarkan sebelum ujian. Kalau 2 bulan gitu cukup ya di bulan Juni, Juli, Agustus. saya usahakan, Pak. Tapi Akhir. karena saya ini karena kadang terkendala dengan pekerjaan, tapi saya coba, Pak, karena Nih, 3 September 2025. Nah, setelah itu kan agak ringan ini kalau sudah. Ini kan mungkin 1 bulan setelahnya ya. baik, 6 Bapak. September itu Oktober 2025. Dah. Mbak Dwi Ayu, halo. Dan enggak ini? Enggak ada. Mas Ari sekarang. Mas Ari sempronya kapan? Sudah semester kemarin, Pak. Ini kemarin Ingat enggak Jumat bulan apa baru gitu? SHP, Pak. Oh ya, yang semester lalu kapan? Ingat enggak? Bulan Juli, Juli 2024. J. Proses HP-nya Kemarin, Pak, tanggal 14 14 Jumat, Februari ya. J. Betul, Pak. Nah, mau ujian kapan nih? Maret ya? Eh, diusahakan, Pak. Ini juga masih revisi juga sih, Pak. Ya, tak Eh, kasih waktu 1 bulan lah. J. Siap. Kalau 14 kalau Maret. apa namanya Maret, April, Insya Allah bisa, Pak. Oh, Sama jangan ini, Pak. April. Jangan Ya. April nanti kelamaan. Maret aja. Oh, J. Siap, siap. Diusahakan, Pak. Nah, ini kan Bisa lah. saya sebenarnya juga kurang apa namanya LOE untuk publikasinya, Pak. Nah, nanti gampang. Tadi Pak Amar kan sudah bilang gampang. Oh, J. Siap. Yang penting gender. Mbak Riana ada enggak nih Mbak Riana? Mbak Sarah? Nah, ini Mbak Sarah. Mbak Sarah sudah sempro belum, Mbak? Udah, Pak. Kira-kira bulan apa, Mbak? Ingat nggak?
November 2023. Wih, udah lama ya. Iya. Iya, Pak. Terus sudah punya anu hasil ya berarti sudah ngambil data ya, Sudah. sudah publikasi. Nah, ini Pak masih berjalan Nanti ke yang usah lah nanti konsultif. kita bantu di deal aja lah kalau untuk LO itu cepat lah. Yang penting Mbak Sarah segera buat artikel nanti Mm-mm. disubmit di ini tentang pertanian ya berarti ya Iya. pertanian berkelanjutan nanti coba di Kemarin saya submit di ini Pak, jurnal Agrik, tapi masih submit submit sih, belum ada LOA-nya. punya anu nggak koneksi yang ke jurnal mana gitu misalnya Nggak ada, Pak. nggak ada Mm. ya udah nanti ke PPT di Jil aja yang Ya, punyanya Undip pasca Undip tapi ya. harus segera dibuat artikelnya. Nah, ini SHP kapan, Mbak? Cepet ah, bisa berarti ini. Insya Allah berarti Pak. Karena Pak Bambang juga udah Ya minta wes. ujian sih sebenarnya. Maret ya. Insya Allah. Maret atau awal April ya Pak. Harus awal awal Maret weh. Daripada nanti Ya, 12 ya. Aku nanti kita tanggalnya hari Minggu po. Hari libur pun tidak kita waton ya. tak tulis weh. Insya Allah. Maret 2025. Kemudian Ya, Aprilnya sudah ujian. ya. Insya Allah. Lebaran itu tanggal berapa ya? Awal ya. Berarti Ya, awal April. 10 April. Udah selesai toh? Dah ini ya, diinget-inget tanggalnya ya nanti saya share. Nah ini yang Pak, masalah ya, silakan. kalau saya di jurnal JIL itu, saya berarti submit seperti biasa pada Mm-mm. umumnya, Pak. Ya, nanti terus tak bilangin ke Pak pengelolanya bahwa ini Mm-mm. mahasiswa untuk keperluan syarat ujian. Nanti akan Oh, dibuatkan LOE. Nanti oh, prosesnya tetap jalan, tapi LOE sudah bisa disiapkan. oh ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Mohon izin Pak, kalau saya boleh nggak Pak submit di sana Pak Oh jurnal? boleh, Anda kalau misalnya submit itu boleh sebenarnya, karena kan tidak ada hubungannya dengan masa apa tidak ada dengan perkuliahan. Jadi Anda cuti pun kalau publikasi boleh. Baik Bapak. Nah ini yang lain ini yang saya nggak tahu ini. Halo Pak Astomo, halo Pak As. Mbak Patria ini kayaknya sudah mau ujian. Ini sudah kita jadwalkan, tak jadwalkan di hari Jumat besok kalau nggak salah. Halo Pak As. Oh, Pak As nggak. Jumat tanggal berapa ya? Ini tanggal 19/20/21 berarti. Mas Indrian. Ada yang tahu nggak ini progres teman-teman Anda ini ya? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu Pak, tapi dulu pernah di data sama Pak Has sih Pak, suruh ngisi di Oh, Google kayak gitu. ini kok nggak anu ya? Oke, sekarang ini ada yang mau ditanyakan nggak dari Mas Mbak terkait dengan pertemuan sore hari ini? Silahkan. Jadi, izin tanya Pak. Ya, Jadi, yang dimaksud lulus sebelum 30 Juni itu berarti hanya sidang akhirnya saja sih Pak? Atau ya. bagaimana Pak? Jadi nanti Anda itu tahap akhir adalah ujian tesis. Oke, Nah, di ujian tesis itu nanti setelah ujian itu para dosen dan penguji akan mengisi penilaian di SSO siap itu. Nah, Anda dinyatakan sudah sidang itu kalau pengisian nilai di SSO sudah ditetapkan kelulusannya oleh para penguji dan pembimbing. Dan itu akan diklik lulus sebelum tanggal 30 Juni. Nah, tetapi ada dosen yang saat ujian masih mengendaki revisi, dia akan mengeklik kelulusan setelah revisinya sudah diselesaikan. Jadi misalnya Mas Arin Dias ujian tanggal 29 Juni, tapi ada satu penguji yang menghendaki revisi, kemudian Anda belum mengerjakan sampai tanggal 30, dosen tadi tidak ngeklik lulus, berarti Anda lewat masa studinya. Maka saran saya, ujian itu ya dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum tanggal 30. Biar kalau ada revisi, dari dosen
Anda punya waktu untuk segera memperbaiki konsultasi dan dari situ baru diklik lulus. Gitu, Mas. Oke, oke, terima kasih Pak. Jadi sudah selesai ya, baik ujian maupun revisinya. Oh, oke, Itu siap, siap. ya, ada yang ditanyakan lagi, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya kira pertemuan kita selesai ya. Nanti kalau ada apa-apa silahkan WA. Kayak Mas Arindias ini, Mbak Lismi juga pernah WA saya kayaknya. Mas Ari juga pernah. Ya, Kayaknya pernah loh. ketemu Pak. Ya, Mbak Sarah nanti kalau ada apa-apa WA saja. Ya, Nomor saya baik, nanti Pak. tanya ke Pak Astomo. Baik, Pak. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih atas waktunya dan semoga Anda jadi lebih semangat ya karena sudah kami pokoknya saya tuh bagian ayo 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 dang 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 biar cepat selesai. Demikian terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terus Pak. Mbak. Sama-sama Mas, Mbak semua.